Perkatakan itu di setiap saudara berjalan, perkatakan itu saat saudara makan, perkatakan itu saat saudara duduk, perkatakan itu saat saudara tidur. Rahasia yang keempat dari kesembuhan, dengar baik saudaraku. Tuhan mau saudara sehat. Tuhan mau kalau saudara sakit, engkau sembuh. Saya ulang sekali lagi ya saudaraku ya. Jangan pernah percaya dan jangan pernah berkata sakit penyakit itu dari Tuhan. Nanti dulu saudaraku. Yang Tuhan mau, engkau sehat Pak. Yang Dia mau, kalau saat ini kau sakit, engkau sembuh. Sebaliknya saudaraku, kita lihat Lukas pasalnya yang ke-10 ayat ke-10. Yohanes maaf. Pasal 10 ayat yang ke-10. Boleh yuk baca sama-sama? 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang untuk apa saudaraku? Supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ketika Tuhan datang, pada saat Tuhan hadir dalam kehidupan saudara, di momen saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, He give you life and life in abundance. Dalam bahasa aslinya saudaraku, kata abundance ini yang digunakan adalah perisos. Perisos itu artinya apa saudaraku? Perisos ini artinya exceptional, extraordinary. Jadi Tuhan gak mau saudara punya hidup biasa-biasa. Yang mengerti katakan amin. Hidupmu bukan hidup biasa-biasa. He give you life and life in abundance. Bukan hidup biasa-biasa. Bukan menerima keadaanmu yang sakit. Tapi exceptional. Dalam hidupmu ada pengecualian. Extreme abundance. Itu yang dimaksudkan dari ayat ini saudaraku. Artinya apa saudara? Ketika kau terima Yesus dalam hidupmu, sadari satu hal ini. He give you joy in abundance. Sukacita yang ada dalam hidupmu seharusnya melimpah-limpah. He give you peace in abundance. He give you health in abundance. He give you love in abundance. Dia kalau memberi sesuatu saudaraku gak pernah sedikit-sedikit. Tuhan yang kau sembah ketika Dia memberikan sesuatu dalam hidupmu selalu in abundance. Tapi Alkitab mengatakan apa? Pencuri datang untuk mencuri. Kalau bisa bahkan membunuh, membinasakan. Itu sebabnya yang harusnya joy in abundance, He still your joy. Bahkan kalau possible saudara, He will kill your joy. Saudara yang harusnya joy in abundance, tiba-tiba dalam hidupmu saudara menemukan lack of joy. Yang mengerti katakan amin. Yang seharusnya full of joy. In abundance, artinya saudaraku bukan saja saudara yang bersuka cita. Kalau kelimpahan itu saudara bisa bagikan. Tapi dia pencuri itu saudaraku, dia datang. He steal it from you. If possible, he will kill it. Yang harusnya peace in abundance. Sadari hari ini saudaraku, sadari hari ini. Itu yang mau Dia berikan dalam hidupmu. Peace in abundance, health in abundance. Masalahnya yang membuat saya sedih saudaraku. Ada begitu banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Dan ketika sukacitanya dicuri, damainya dicuri, masih bisa ngomong, peace iblis, silakan monggo. Halo? Ada begitu banyak anak Tuhan ketika mengalami semuanya itu terus menerus berkata, ya memang ini semua takdir. Dalam nama Tuhan Yesus hari ini saya perkatakan, Tuhan tidak pernah memberikan kepada engkau sakit penyakit. Tidak ada saudaraku. When He come, He always come to give life. Cari di dalam seluruh Alkitab. Tidak ada satupun kalimat di dalam Alkitab Pak
yang mengatakan dia datang untuk memberikan sakit penyakit. Never. Tidak pernah ada. Itu sebabnya jangan diterima, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Kalau rumah saudara dirampok, saudara harus lawan. Saudara dicuri, kenapa diberikan? Ambil balik. Begitu banyak orang bertanya, Pastor, kalau begitu kenapa kita bisa sakit? Kalau Tuhan datang and He give life in abundance, kenapa kita bisa sakit? Dengar baik saudaraku, ada 3 penyebab sakit penyakit itu bisa masuk dalam diri kita. Yang pertama saudaraku, sejak dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dunia kita ini sudah terkontaminasi saudara. Itu sebabnya kalau saudara datang ke dokter, saudara diperiksa, dokter akan jawabnya apa? Dok, ini sakitnya sebenarnya apa? Kadang jawaban dokter sesederhana ini, virus bu. Pernah dengar itu saudaraku? Pernah? Kenapa saudaraku? Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, yes, dunia kita ini memang sudah korup. Dunia ini sudah terkontaminasi. Dan yang kedua saudaraku, dari mana jangan cepet-cepet nyalain Tuhan dulu. Kalau saudara sakit jangan cepet-cepet bilang ini dari Tuhan dulu. Dengar baik hari ini kalau aku sakit di dalam nama Yesus. It doesn't come from your God. Yang mengerti aminnya yang paling mantap. Itu sebabnya jangan terima saudaraku. Karena ketika dia datang, He always give life in abundance. Penyebab yang kedua penyakit itu bisa masuk. Seringkali, jujur saudaraku. Kalau mau jujur, lihat kiri kanan. Kitanya yang nakal. Yang mengerti katakan amin. Jangan salahkan orang lain saudaraku. Kalau terus menerus rokoknya jalan terus saudara. Halo. Kalau terus menerus hidupnya enggak sehat. Tiba-tiba saudaraku paru-parunya sakit. Tiba-tiba saudaraku ini dan itu. Lah siapa yang disalahkan? Yang mengerti katakan amin. Penyebab ketiga, sakit itu bisa masuk saudaraku. Iblis menyerang. Oh memang benar saudaraku. Ada sakit penyakit, nanti kita akan melihat saudaraku. Ada sakit penyakit itu memang disebabkan oleh iblis. Bukan karena kita, tapi memang disebabkan oleh iblis saudaraku. Tetapi iblis sebenarnya tidak bisa masuk kalau kita nggak buka celah. Sejak saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara itu under perfect protection. Saudara itu sudah ada di dalam perlindungan. Nah, masalahnya sekali lagi saudaraku, pintu depannya dikunci, yang dari luar mau masuk nggak bisa. Tapi yang dari dalam dengan sukacita, pintunya dibuka. Lah kalau musuhnya pencurinya datang, salahnya siapa? Yang mengerti katakan amin. Dosanya jalan terus, hidup nggak benernya jalan terus. Jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Karena dengar baik saudaraku, sesungguhnya saudara dan saya sebagai anak Tuhan itu diberikan satu fasilitas yang luar biasa. Buka 2 Petrus saudaraku pasalnya yang pertama, kita lihat. Ayat 3 dan 4. 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 3 dan 4. Kita ini diberikan fasilitas dari surga loh saudaraku. Fasilitas yang namanya kesembuhan ilahi, kita lihat. Kita baca yuk sama-sama ayat 3, 2, 3. Karena kuasa ilahinya, because of His power, divine power, Dia telah apa saudaraku, menganugerahkan, He grant us. Harusnya kita nggak layak, itu anugerah. Tapi kita terima apa? Whatever necessary, semua yang diperlukan. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Jadi dengar baik, kalau ada di antara saudara yang berkata, Pastor, tapi daging kan lemah, kita itu susah kalau hidup benar. Mana ada sih manusia yang bisa hidup benar? Hari ini saya jawab saudara, you are granted power, divine power. Oh yes, saudara diberikan kuasa yang dari surga to live a just life. Bisa. Whatever necessary, Alkitab berkata.
Apapun yang dibutuhkan saudara untuk hidup benar, itu diberikan kepada saudara. Kenapa? Karena hanya orang yang benar, kita lanjutkan, oleh pengenalan kita akan Dia. Artinya apa saudara? Hanya orang yang hidupnya benar, yang bisa mengenal Dia. Maafkan saya saudaraku, ini saya bacakan dengan cara yang memudahkan saudara untuk bisa menangkap ayat ini. Hanya orang yang hidupnya benar, yang bisa mengenal Allahnya. Enggak bisa enggak Bu? Engkau harus hidup benar untuk bisa mengenal Allahmu. Hanya pengenalan akan Allah ini, kita lanjutkan langsung ayat yang keempat. Dengan jalan itu, dengan jalan mengenal Allah. Kalau saudara tidak mengenal Allah saudara, yang satu ini tidak diberikan saudaraku. Dengan jalan itu, dengan jalan kau mengenal Allahmu, Ia Tuhanmu telah menganugerahkan kepadamu janji-janji yang berharga dan sangat besar. Apa janji yang berharga dan sangat besar ini saudara? Supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Divine nature saudara. Tubuh kita ini secara manusia, masih ingat pada saat Adam dan Hawa jatuh, tubuh kemuliaan itu sudah diambil saudara. Kemuliaan Tuhan itu depart. Tetapi di sini kita diberi jalan untuk mengambil divine nature. Untuk mengambil kembali tubuh kemuliaan itu. Saudara. The glory that has been departed itu bisa diambil kembali. Dengan jalan apa? Mengenal Tuhan. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi bisa saudara. Bisa. Bersama-sama katakan dengan saya, bisa. Engkau bisa hidup benar. Yes. Dan ketika saudara hidup dalam pengenalan akan Tuhan ini, divine nature itu Tuhan berikan. Pertanyaannya sekarang, coba senggol kiri kanan. Sekali lagi senggol kiri kanan. Gimana bisa kenal Tuhan kalau enggak dibaca Alkitabnya? Halo, please saudaraku. Saya sampai mengatakan ini berkali-kali, please read your Bible. Benar saudara. Setidaknya dalam satu hidup saudara, saudara harus baca, sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kenapa? Kalau enggak, bagaimana saudara bisa tahu bahwa janji ini ada? Enggak bisa. You have to read it. Baca supaya janji itu hidup dalam hidup saudara. Dan dia janjikan satu fasilitas. Kodrat ilahi. Bagi orang yang hidup mengenal Allahnya, ada fasilitas yang namanya kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu artinya apa saudaraku? Kita manusia yang sudah kenal Tuhan, enggak hanya hidup di dimensi jasmani, tapi dimensi roh. Yes. Bersamaan dengan dimensi roh, bolehkah saya berkata kepada saudara, kesembuhan ilahi itu milikmu. Yes, itu milik saudara. Tangkap itu dan terima dengan iman saudaraku. Itu milikmu. Jangan pasrah menyerah kalau ada yang mau mencuri. Lawan saudaraku. Karena Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit yang mengerti, katakan amin. Yang dia berikan life in abundance. Pertanyaannya kalau kita sekarang sudah tahu itu diberikan, kita berhak. Alkitab mengatakan bahasanya apa? Kamu boleh mengambil bagian. Ngomongnya Alkitabnya luar biasa loh saudaraku. Dia bukan ngomong kamu diberikan, tapi dia ngomongnya kamu boleh mengambil bagian. Artinya kita punya hak Bu. Tapi perkara diambil atau enggak diambil terserah.